Barang ini memang masih dianggap nggak penting-penting amat gitu ya di rumah. Semua router wifi itu terasa sama aja. Semua router bisa mancarin sinyal internet. Semua router milik Allah. Itu kata Aldi Taher. Tapi router macam begini tuh bisa naikin experience internet kalian lebih maksimal. Apalagi ya bisa gunain remote play dengan sinyal yang stabil. Langsung aja ya kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin router dari brand kesayangan para IT support. Jadi ini adalah TP-Link Archer AX12 atau bisa dibilang juga AX1500 Next Gen. Mungkin akan gue sebut si TP-Link AX12 aja kali ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue bakalan kasih tahu dulu ya dari harganya. TP-Link AX12 ini tuh dibanderol di harga 400 ribuan. Di marketplace kesayangan kalian sudah tersedia ya, mau toko hijau, toko oranye. Atau kalian yang nggak mau repot, bisa aja langsung klik tag produk yang muncul pada video ini. Jadi buruan aja ya, check out barangnya. Yap, sebenarnya TP-Link ini tuh memang udah jadi top of mind banget di kalangan network. Tapi di pembahasan kali ini, sebisa mungkin gua akan ngejelasin dengan bahasa bayi aja ya, biar kalian tuh paham. Oke, lanjut. Gua pun juga memakai beberapa router di sisi rumah gue untuk jangkauan dan radius jadi lebih tercover ya sama sinyal internet. Karena di zaman sekarang ini nggak cuman perangkat yang bisa jalanin internet aja yang integrate sama wifi. Di rumah gue ada smart lamp yang bisa kita atur melalui wifi, AC yang bisa nyambungin juga ke wifi. Jadi kebutuhan router ini tuh kayak one way click on smartphone. Gue aja bisa matiin lampu ya saat gue lagi pergi ke kantor, asal lampunya tuh sudah connect ke router. Oke, balik ngomongin si router. Kali ini router yang mau dibahas itu adalah router dari TP-Link dengan seri Archer AX12. Sebelumnya gue tuh sering banget ya pakai router TP-Link seri W. Terus ada juga di rumah gue tuh router Huawei yang gue nggak tahu nih serinya. Tapi di beberapa router yang gue punya ini cuman punya sinyal 2,4 GHz. Secara bahasa bayinya sinyalnya tuh tetap kuat kalau routernya tidak ada halangan tembok dan hambatan. Untuk ping dan bandwidth yang diterima sama device, ya ini tuh lumayan aja gitu, cukup untuk device yang gue pakai. Tapi secara pengalaman, pakai wifi ini tuh kalau udah jaraknya 50 meter dan ada tembok atau hambatan, baru tuh bandwidthnya tuh keganggu. Makanya kali ini gue mau ganti ke router yang udah support wifi 6. Istilah bahasa bayinya, kalian tuh nggak usah takut ya, sinyal wifi kalian tuh kurang stabil jika ada hambatan atau tembok yang ngehalangin. TP-Link Archer AX12 ini sudah support Wi-Fi 6 punya dua signal yang berjalan. Ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Menurut klaim TP-Link ini, di keduanya tuh punya speed yang beda nih ketika kita connect. 24 GHz itu di 300 Mbps, kalau 5 GHz itu bisa sampai 1200 Mbps. Jadi kalau misalkan kalian HP-nya sudah support 5 GHz, wah bisa nih pakai yang 1200 Mbps. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian HP yang cuma support 2,4 GHz tetap bisa connect ke Wi-Fi. Secara bahasa bayi juga nih ya, kalau kalian berlangganan Wi-Fi dengan kecepatan 300 Mbps, secara speed bandwidth yang dikeluarin itu bakalan maksimal dari si router TP-Link AX12 ini. Jadi nggak bakalan ada bottleneck karena routernya ini tuh mampu nge-push hingga 1200 Mbps. Gimana? Paham kan penjelasannya? Kalau kurang paham, coba di backward lagi aja. ISP di Indonesia itu sebenarnya banyak banget ya. Ada yang nawarin 300 Mbps tanpa FUP seperti MyRepublic. Ada yang stabil banget di kelasnya kayak Biznet. Jadi sayang banget ya kalau kalian nih pakai modem yang udah kenceng tapi routernya masih biasa-biasa aja. Oh ya, di TP-Link AX12 ini punya 4 antena nih. Nah, ini juga yang bisa jadi nilai plus ketika kita menggunakan router seperti ini. TP-Link ngeklaim mendukung teknologi MIMO atau Multiple Input Multiple Output. Bahasa bayinya, kalau kalian nih di dalam satu ruangan yang sama atau sedang di ruangan yang berbeda, aktivitas internetan secara bersamaan, bandwidth yang akan dikirim dan diterima akan lebih stabil dan tetap mendapatkan kecepatan yang tinggi. Misalnya nih, gue nonton TikTok, istri gue nonton podcast sejam di YouTube. Bandwidth yang dikirimkan dan device yang menerima tetap bakalan lancar-lancar aja ketika aktivitas internetan. Jadi nggak akan ada drama saling sedot bandwidth internet jika satu ruangan. Dari tadi kan kita ngomongin router TP-Link AX12 ini secara wireless. Gua sih lebih amazed sama port yang ada pada router ini sih. Oke, kita bahas ya. Di router ini tuh ada satu port WAN untuk mengkoneksikan internet dari modem ke router. Lalu ada 3 port LAN untuk kalian colok ke PC. Tiap portnya ini udah support 1 gigabit per second. Ini gimana ngejelasin bahasa bayinya ya?
Oke, anggap aja ya kalian punya HDD dan SSD. Pasti untuk transfer file data lebih kencang SSD kan? Dengan router yang udah punya port LAN gigabit, ini juga bisa untuk transfer file dengan kecepatan tinggi. Jadi nggak cuma nge-share bandwidth secara maksimal aja, router ini juga cocok untuk kalian yang punya storage NAS. Jadi pindah-pindah file nggak perlu ribet colok SSD eksternal atau semacamnya. Yang penting di dalam satu server NAS, connect dengan router yang sama. Lebih mempermudah hidup kalian, bisa kirim-kirim file secara cepat. Dan untuk setup TP-Link ini udah gampang banget ya untuk newcomer. Yang penting kalian konekin aja dulu ke tplinkwifi.net. Nanti bakalan di guide step by step sama si routernya dari awal sampai finish. Jadi ikutin aja gitu step by stepnya. Ada bonus sedikit kalau kalian pakai TP-Link AX12 ini ya. Ini bukan bonus sedikit, ini bonus yang banyak menurut gua. Kalian bisa main game secara remote play dengan latensi yang cukup rendah. Jujur, gua pakai buat main game RDR2 di stream dengan aplikasi Moonlight dan gua jalanin di handphone secara bersamaan. Secara gameplay ini playable banget ya. Gua setting di resolusi 1080p dengan 30 fps. Gua nggak coba di skenario lainnya ya karena hal ini tuh sebenarnya balik lagi ke koneksi rumah kalian. Kondisi internet gua itu cuman di 150 mbps. Jadi ini tuh masih playable aja untuk mainin remote play. Kalau internet rumah kalian mampu sampai 300 mbps, cobain aja langsung main game dengan remote play. Dan lumayan ya, latensinya tuh nggak terlalu parah karena pakai router TP-Link AX12 ini. Ya udah support 5 GHz jadi aman-aman aja untuk remote play. Jadi router mahal itu berfungsi nggak cuma bikin internet kencang aja ya, tapi bisa juga buat ngelakuin hal-hal lain. Pindahin data dengan file besar dengan cepat, bisa bikin jalur server antar komputer, bahkan bisa buat ngegaming dengan remote play. Biar experience gaming kalian lancar dan no latency. Smoothly. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand TP-Link yang udah support video ini. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye.